Sobat Muslim, terima kasih masih setia bersama kami dan pembahasan kita semakin menarik. Bahwa tadi ada sebuah kalimat, pemimpin itu adalah seorang yang memiliki narasi yang baik. Betul. Artinya sebelum dia memiliki kosakata, dia harus memiliki kosa rasa. Iya. Agak belibet nih saya Ustaz. Tapi itu sebenarnya bagus banget. Saya pengen jadi ini tuh kuat loh Ustaz. Bagus banget. Iya. Karena gini, dalam pendidikan sering orang tua itu membunuh kosarasa anak. Jadi dia bilang ke anak, jangan nangis, itu aja cengeng. Itu kan memendam ekspresi perasaan dia. Betul. Padahal apa yang menyebabkan dia menangis, apa yang menyebabkan dia tantrum, apa yang menyebabkan dia ngamuk, itu harus dieksplor. Anak itu harus sudah bisa pada umur 4 tahun itu mengungkapkan ekspresi rasa dia. Nah, kekayaan kosarasa itu akan melahirkan kekayaan kosakata. Ya. Itu melahirkan empati nanti ketika dewasa, kepekaan, kemudian ya, akhlak-akhlak baik lainnya. Itu Nabi tuh. Nah itu tadi kita bicara spill sedikit banget tentang prarisalah. Itu baru di umur 0 sampai berapa tuh? Baru 4 tahun. 4 tahun. Baru Belum 4 tahun. masih ada panjang lagi sebenarnya. Panjang lagi. Ini kita langsung masuk ke berikutnya. Periode Mekah. Periode Mekah. Ya. Periode Mekah ini adalah periode di mana Nabi mulai menjalankan syariat kenabiannya. Nabi mulai menjalankan peran kenabian. Jadi dari mulai Nabi menerima wahyu sampai Nabi hijrah ke Madinah. Itu ada hal-hal yang menarik tuh dari kejadian-kejadian di situ. Apa yang paling menarik? Tentang kesabaran, tentang keteguhan, tentang strategi. Misalnya, apa hikmahnya Umar dan Hamzah baru memeluk Islam pada tahun ke-6 kenabian? Ini kan yang disegani orang Mekah tuh. Kenapa Allah tidak buat aja langsung Umar itu masuk Islam di hari pertama bersama Abu Bakar? Begitu juga Hamzah. Kan Hamzah dan Umar itu begitu masuk Islam langsung mengubah geopolitik Mekah tuh. Tapi kenapa baru di tahun ke-6? Justru orang-orang yang lemah lah yang pertama kali beriman kepada Nabi. Tapi ingat, justru itulah yang membuat mereka menjadi generasi yang ahli strategi. Kalau memang dari pertama kuat, mereka akan lengah tuh. Tapi karena mereka merasa diri mereka lemah, mereka berstrategi. Gimana menyembunyikan keislaman mereka. Gimana belajar di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam tadi tanpa ada yang tahu. Gimana yang belajar di Darul Arqam ini kemudian mengajar ke rumah-rumah kaum muslimin yang lain. Gimana, itu kan strategi semua tuh. Jadi saya misalnya nggak percaya Nabi itu ketika berdakwah secara diam-diam itu secara random. Asal ketemu orang, ketemu di kafe, ketemu di apa, Nabi ajak. Enggak. Karena berbahaya tuh. Coba bayangkan di Mekah semuanya menuhankan berhala-berhala lalu Nabi bilang itu semua batil. Cuma ada Allah yang jadi Tuhan. Kan heboh kalau begitu. Maka harus dipilih pribadi-pribadi yang benar-benar punya potensi beriman atau kalau dia menolak setidak-tidaknya dia bisa jaga rahasia. Kenapa harus ada Nabi SAW itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan 2,5 tahun lagi? Itu kan lama tuh. Sebab Nabi berdakwah secara keseluruhan 23 tahun. Artinya sekitar 11% dalam kehidupan Nabi itu dia berdakwah secara diam-diam. Kenapa harus ada dakwah diam-diam? Apakah Nabi seorang yang penakut? Tidak, Nabi berani. Apakah Allah tidak mampu melindungi Nabi? Allah mampu melindungi Nabi. Apakah ajaran Islam itu bertentangan dengan nurani dan akal sehat? Tidak. Dia sejalan dengan nurani yang bersih dan akal yang sehat. Tapi kenapa harus ada fase berdakwah sembunyi-sembunyi itu? Sebab Nabi ini bakal jadi teladan. Supaya menjadi contoh bagi kaum muslimin dalam posisi seperti itu. Misalnya bangsa Uighur. Misalnya orang-orang muslim di Soviet dulu. Atau di negara-negara yang minoritas. Gimana mereka berstrategi, gimana mereka harus begitu tuh. Jadi 2,5 tahun dakwah Nabi itu justru menjadi pelajaran yang baik. Bagaimana ketika muslim menjadi minoritas. Bagaimana berjuang dari lemah, berjuang dari nol. Itu harus kita perhatikan. Kemudian misalnya dari wahyu. Kenapa kita
lihat bahwa Nabi menerima wahyu itu sebagai peristiwa yang besar sekali. Kan Allah Subhanahu wa taala sudah Allah kan sudah menurunkan wahyu dari sejak dulu. Tapi kenapa wahyu kepada Nabi itu menjadi istimewa? Pertama, wahyu Allah kepada nabi-nabi terdahulu itu bersambung. Kalau nabi yang satunya wafat, Allah utus nabi yang lain. Allah ganti nabi. Kadang satu zaman itu ada 2 atau 3 nabi. Tapi ketika Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, itu jedanya itu sudah 600 tahun. Dunia itu tanpa wahyu itu 600 tahun. Nah, sehingga kita jadi tahu, manusia kalau jauh dari nilai-nilai wahyu, rusaklah dia. Sekelas Romawi, Persia saja hancur. Dekadensi moral luar biasa. Kenapa? Karena jauh dari wahyu. Itu pelajaran-pelajaran dari periode Mekah tuh. Belum lagi bagaimana Nabi mengirim para sahabat untuk hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Kan kita mestinya ngelihat, kok Nabi nggak nyuruh sahabatnya hijrah ke luar Mekah aja? Banyak kabilah-kabilah lain di Jazirah Arab. Tapi kenapa harus ke Afrika? Nyebrang lautan, beda kuliner, beda budaya, beda bahasa. Itu kan sulit banget. Tapi kenapa Nabi memilih itu? Ternyata ada alasan-alasan strategiknya. Dan itu dapat kita terapkan dalam pemerintahan, dalam organisasi, dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi setiap periode-periode kehidupan Nabi itu ada pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dalam setiap step kehidupan kita pula. Ketika kita di atas, ketika kita masih menjadi karyawan di bawah, ketika kita ada pelajaran tentang kesederhanaan, ada pelajaran tentang keteguhan, ada pelajaran tentang persaudaraan. Coba di Mekah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq rela merogoh uang dari kantongnya untuk membebaskan Bilal bin Rabah. Bukan saudara, bukan family, satunya adalah kelompok elit Quraisy, satunya lagi adalah hamba saya dari Afrika. Apa yang menyatukan mereka? Kecuali persaudaraan iman. Nah, itu sejarah-sejarah itu, cerita-cerita tentang hal itu akan melahirkan kekuatan motivasi dalam diri kita tuh. Bahwa Islam itu dapat menjadi penggerak banyak sekali hal-hal baik dalam kehidupan. Berarti kondisi di Mekah pada saat itu kan bisa dibilang masa jahiliyah. Iya, betul. Nah, pada saat pre-Mekah ini kan artinya kondisinya sudah menjadi Rasul. Periode Mekah. Periode Mekah sudah menjadi Rasul. Di mana ketika Rasul ingin menyebar Islam, di situ dia kayak apa ya bahasa sekarang tuh kayak masuklah pelan-pelan gitu. Dan banyak orang pada saat itu nggak percaya dan menyatakan bahwa Rasul itu orang yang tidak waras untuk menyembah Allah pada saat itu. Dan hanya beberapa orang kan yang percaya dan langsung mengiyakan kata-kata Rasul. Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi itu hampir 3 tahun. Dan yang beriman itu cuma sekitar 40 orang. Pada itu kan, saat itu? Iya, dalam masa 3 tahun itu. Itu kan sedikit sekali itu. Tapi kalau kita baca sejarah, seluruh stigma negatif yang diberikan oleh orang-orang Mekah kepada Nabi itu hanya bentuk frustasi mereka. Saya tuh lebih relate dengan kondisi sekarang sih Ustadz. Maksudnya tuh kenapa relate dengan kondisi sekarang? Ada banyak sekali fakta-fakta yang mungkin sudah kita paparkan bahwa kondisinya begini, tapi dihantam dengan orang-orang bebel. Kalau bahasanya itu bebel ya Ustadz. Yang seolah-olah mereka tidak mau, mereka tutup mata dengan fakta dan data itu. Mereka hanya meyakini bahwa apa yang mereka yakini itu benar. Mungkin pada saat itu dulu lebih lagi kali ya kondisinya Ustadz. Ya, jadi ada kepentingan-kepentingan yang membuat orang menolak kebenaran. Termasuk memberikan stigma negatif. Ini kan seperti buzzer-buzzer tuh. Itu dia maksud saya. Bagaimana mereka memberikan stigma buruk pada orang baik misalnya. Itu yang berlaku kepada Nabi. Misalnya, mereka bilang Nabi adalah seorang pendusta, seorang apa. Mereka tahu banget tentang Nabi itu orang yang gak pernah berdusta. Pernah kejadian di Mekah, Abu Jahal itu sedang jalan dengan temannya, seorang pebisnis dari luar Mekah. Jadi waktu jalan, mau berpapasan dengan Nabi, Abu Jahal bilang, itu loh yang namanya Muhammad. Akhirnya, waktu berpapasan, teman Abu Jahal ini bilang, hei pendusta, pendusta gitu.
Terus? Jadi Dia bilang, waktu berpapasan, dia bilang pendusta, pendusta. Sama Abu Jahal disikutin temannya itu. Aku tuh sudah kenal lama Muhammad. Dia tuh nggak pernah berdusta. Dia heran dong. Kok kamu nggak percaya kepada orang yang nggak pernah dusta? Kata Abu Jahal, antara sukuku Bani Makhzum dengan sukunya Muhammad, Bani Hashim, itu terjadi persaingan terus. Sehingga kalau kami mengakui dia sebagai nabi, berakhir dong kompetisi. Sebab dia mulia banget ada nabi. Jadi menolak kebenaran karena kepentingan. Banyak dalam kehidupan ini orang yang tidak menerima. Artinya dari dulu pun sudah ada. Sudah ada. Bahwa yang menutup kebenaran itu adalah kepentingan. Baik, Ustaz, nanti kita lanjutkan lagi. Siap, insya Allah. Sobat Muslim, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Share It. Sobat Muslim dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia bersama Share It dengan pembahasan kita tentang Sirah Nabawiyah. Tadi kita sudah membahas tentang pre-Risalah, pre-Mekah, dan sekarang pre-Madinah, periode Madinah. Itu kayaknya lebih adem ya Ustadz kondisinya ya dibandingkan Mekah dulu, atau sama aja apa gimana Ustadz? Setiap periode itu punya khasnya masing-masing. Sebenarnya bukan berarti Madinah itu menjadi lebih tenang. Sebab justru persoalan Nabi lebih kompleks di Madinah. Oh ya? Iya dong. Enggak, saya tuh kenapa kebayangan lebih tenang, karena kan ketika Nabi hijrah, itu kan dia disambut oleh kaum muhajirin. Iya. Kaum Ansor. Iya. Jadi kayak ketika penyambutan itu seolah-olah udah selesai semua masalah. Bukan. Kondisi saat itu tuh jauh lebih mendingan deh dibandingkan di Mekah yang kayak berdarah-darah banget gitu Ustaz. Apakah benar seperti itu? Nah makanya, gimana Ustaz? Dulu ketika di Mekah, Nabi itu dekat dengan saudara-saudara dia, keluarga besar dia. Dan pasti akan melindungi dia. Kenapa ada boykot dari bulan Muharram tahun 7 kenabian sampai Muharram tahun 10 kenabian ketika di Mekah tuh? Karena keluarga Nabi itu melindungi Nabi. Walaupun tidak beriman, itu tetap ada gengsi keluarga dong. Tapi ketika di Madinah, nggak ada yang melindungi Nabi dari keluarganya. Itu kondisinya lebih mencekam. Sahabat itu berjaga-jaga di depan rumah Nabi setiap malam. Sampai turun ayat, Wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang menjaga kamu dari manusia. Kata Nabi, kalian nggak usah jaga-jaga lagi. Yang kedua, musuh. Ketika di Mekah itu cuma satu. Orang-orang Mekah sendiri. Tapi ketika di Madinah, musuh Nabi, orang Mekah masih. Nggak mungkin mereka tinggal diam. Kemudian ada orang Yahudi. Ada orang munafik. Ada orang musyrik di Madinah. Nggak semuanya beriman. Jadi dari yang awalnya satu, musuh jadi 4. Makanya periode Madinah ini juga mengajarkan kepada kita satu pelajaran penting bahwa ketika kamu hijrah kepada kebaikan, hijrah dari sesuatu yang haram, bukan berarti persoalanmu selesai. Bisa jadi ujiannya lebih berat tuh. Seorang yang meninggalkan praktek-praktek haram, seorang yang tidak bertaubat dari zalim kepada manusia, seseorang yang bertaubat dari perbuatan-perbuatan rendahan, apakah kemudian hidupnya menjadi lebih mudah? Belum tentu. Tapi benar sih, benar. Maksudnya itu relate dengan ada beberapa kondisi. Saya tidak menyebutkan satu orang, tapi ada beberapa orang yang memang terjadi di kondisi saat ini. Misalnya kayak ketika dia yang tadinya tidak berhijab, memutuskan berhijab, itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang tadinya lancar banget, jadi terspesifik gitu. Jadi perjalanan menuju Allah atau hijrah itu bukan mengakhiri persoalan, bukan. Justru ujian kita di situ tuh. Periode Madinah mengajarkan itu. Belum lagi persoalan-persoalan dalam rumah tangga. Nabi itu mengalami banyak sekali persoalan-persoalan rumah tangga ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Tentang kecemburuan antar istri. Ada juga? Iya dong, pertengkaran. Namanya kehidupan manusia. Sebagai manusia biasa Nabi mengalami itu. Saya tuh nggak pernah berpikir, karena mungkin fakirnya ilmu ya Ustaz. Maksudnya kayak nggak pernah berpikir bahwa antar istri Nabi itu ada terjadi konflik juga. Ada. Karena kan maksudnya kayak ngerasa
suami gue udah nabi gitu loh. Kayak maksudnya sesimpel kalau bahasa sekarang tuh, suami gue udah nabi, insya Allah tiket ke surga udah bersama gitu kan. Jadi kayak apalagi yang mau dicemburuin, kayak iya gitu. Tapi justru dinamika itulah yang kemudian menjadi contoh bagi kehidupan semua umat manusia. Oke. Dan kita harus melihat itu dari sisi yang sangat luas, helikopter view. Misalnya Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi sedang giliran di rumahnya, diantar makanan oleh Sofia. Ini terkenal lah pintar masak. Aisyah cemburu dong, masa Nabi di rumah gue, lu ngantar makanan, kayak caper banget nih. Gitu kan. Sama Aisyah dibanting itu. Oh ya? Iya. Jadi pecah mangkoknya. Itu di depan sahabat yang lain loh. Nabi tidak marah sama sekali kepada Aisyah. Nabi cuma berkata, gharat ummukum. Ibu kalian sedang cemburu. Subhanallah. Hubungan yang baik antara suami istri itu dimulai dari bagaimana setiap pasangan memvalidasi perasaan pasangannya. Jadi kalau pasangan marah, bukan bereaksi marah dulu. Boleh nggak itu dikhususkan untuk seluruh laki-laki yang ada di bumi ini? Jadi Nabi memvalidasi bahwa oh dia cemburu. Wajar, perempuan ada cemburu. Gitu. Di lain sisi kita nggak boleh ngelihat bahwa kurang ajar banget sih Aisyah kok begitu. Enggak. Justru kita melihat dari sisi positif. Kenapa Aisyah sampai berani begitu? Berarti Aisyah memang sudah merasa dekat dengan Nabi dan kenal betapa lembutnya sang suami. Sebab ada keluarga yang definisi kebenaran itu dipegang oleh satu pihak. Sehingga nggak berani untuk menyampaikan sesuatu. Yang paling berbahaya dalam rumah tangga adalah pasangan tidak berani untuk menyampaikan kekecewaannya, pendapatnya, kemarahannya. Tapi keluarga yang sehat itu justru keluarga yang berani. Gitu, yang bebas untuk kentut di depan istrinya. Iya benar. Kalau nggak berani formal terus gitu, itu berarti nggak sehat. Kanebo kering ya Ustadz. Iya, jadi kaku dong ya kan. Ustadz, karena Ustadz menyinggung persoalan ini, dan memang ini mungkin terjadi di kondisi pre-Madinah, artinya baru kita ketahui bahwa ternyata ada konflik rumah tangga ya juga yang dialami Rasulullah pada saat masa itu. Nah, saya pengen bertanya tentang ini. Mungkin Ustadz pernah dengan konsep patriarki. Konsep feminisme. Pada saat itu, apakah Rasulullah seorang yang dalam tanda kutip feminis, sangat patriarki, atau dia juga menyanjung hak-hak perempuan selayaknya hak perempuan? Supaya ini tuh tidak jadi polemik di luaran bahwa dituntut seluruhnya kesetaraan segala-gala. Tapi apa yang sebenarnya terjadi pada saat kita itu? Kita bicara kesetaraan dulu ya. Ini dalam realita dulu. Saya belum bicara sirah tuh. Memasak itu pekerjaan yang identik dengan perempuan atau laki-laki? Perempuan saat lebih ini. identik kepada perempuan kan? Berhias itu pekerjaan lebih identik kepada perempuan atau laki-laki? Perempuan. Perempuan ya. Tahu nggak bahwa chef paling terkenal di dunia itu laki-laki? Tapi itu benar sih. Ahli mode, rambut, pakaian laki-laki. Untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan perempuan saja yang paling baik laki-laki. Tapi benar Kok sih. bisa mau menyamakan perempuan dan laki-laki? Quran bilang nggak sama. Tidak sama itu bukan berarti yang satu lebih rendah kepada yang lain. Tapi yang satu punya fungsi yang berbeda dengan yang lain. Itu poinnya. Di dalam Islam perempuan itu sama kedudukannya dengan laki-laki dalam dua hal. Dalam hal kemuliaan, dalam hal pembebanan syariat. Dalam hal kemuliaan maksudnya begini. Kalau laki-laki bisa mencapai satu tingkat yang tinggi, maka perempuan juga bisa mencapai itu. Laki-laki bisa mencapai ketakwaan tingkatnya 8,59, perempuan juga bisa begitu. Nggak ada bedanya. Siapa yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan, maka akan dapat kehidupan yang baik. Begitu juga dalam tugas-tugas pembebanan syariat. Laki-laki diwajibkan sholat, perempuan diwajibkan sholat. Laki-laki diwajibkan puasa, perempuan diwajibkan puasa. Jihad pun begitu, cuma bentuknya berbeda. Karena Allah tuh paling tahu dengan susunan biologis perempuan seperti apa, laki-laki seperti apa. Maka dia difungsikan berbeda-beda tadi.
Kenapa laki-laki yang harus bertanggung jawab urusan keluarganya? Nama saja laki-laki itu bahasa Arabnya rajulun. Terambil dari akar kata yang sama dengan rijlun, artinya kaki. Kaki itu yang menopang. Kaki itu yang menentukan langkah ke arah mana. Sebab memang laki-laki itu memang built-in-nya seperti itu. Bukan berarti yang satu lebih mulia daripada yang lain. Kalau mau mengajarkan tentang kesetaraan, hak laki-laki dan perempuan, gak usah ngajarin Islam. Nabi SAW mencontohkan itu dalam kehidupan nyata. Tapi Nabi meletakkan perempuan di tempatnya yang benar, yang terhormat bagi perempuan. Misalnya, waktu Nabi pertama hijrah ke Madinah, ini episode Madinah nih, periode Madinah nih. Nabi itu kan membangun masjid. Masjid Nabawi ketika itu kecil sekali. 30 kali 35 meter. Tapi di situ, Nabi membangun satu klinik kesehatan. Dengan perawat pertama di dalam Islam namanya Sayyidah Rufaidah. Coba bayangkan, di zaman itu, di mana perempuan menjadi warga kelas 2, Nabi menempatkannya di tengah-tengah masyarakat. Masya Allah. Di pusat, di masjid, ada tenda perawat wanita bernama Sayyidah Rufaidah yang mengobati para sahabat yang luka perang, yang sakit. Nggak ada yang salah. Bunda Aisyah menjadi pengajar paling terkemuka. Bunda Khadijah seorang pedagang yang paling terkemuka. Islam gak usah diajarin tentang bagaimana memuliakan perempuan. Tapi Islam tahu bagaimana menempatkan perempuan dengan kondisi-kondisi psikologisnya, fisiknya, kelemahannya, tantangannya. Islam paling tahu itu. Boleh nggak saya simpulkan bahwa patriarki itu adalah oknum-oknum saja? Saya kalimat itu pun sebenarnya tidak terlalu nyaman dengan kata-kata itu. Seolah-olah dibentuk bahwa orang di bumi ini semuanya menzalimi kedudukan perempuan. Oke. Itu ada, tapi di luar Islam. Baik. Kalau orang bagus pemahaman keislamannya, maka dia akan menempatkan perempuan di tempat yang sangat baik. Perempuan itu di dalam Islam, ketika menjadi anak, dia adalah tiket ke surga bagi orang tuanya. Ketika dia menjadi istri, ukuran baik buruknya laki-laki, bagaimana dia bersikap baik kepada istrinya. Ketika dia menjadi ibu, dia menjadi manusia yang paling berhak untuk dia bakti selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ustadz, kita rasanya tuh kayak banyak banget yang pengen kita bahas, tapi waktunya itu terbatas, Ustadz. Semoga kita bisa ketemu di episode mendatang. Kita bahas lebih panjang lebar lagi dengan tema-tema yang lebih baik. Ustadz, terima kasih banyak. Semoga ini bermanfaat untuk seluruh sobat muslim dimanapun Anda berada, dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, saya Nong Niken beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.